Pemirsa, warga Iran mulai mengungsi ke Turki melalui perbatasan darat kedua negara. Warga khawatir serangan Amerika benar-benar terjadi. Dua pria asal Iran Utara memasuki Turki melalui perbatasan Kapikoy-Van Turki. Menurut mereka, kekacauan di sebagian Iran mulai mereda, tapi sulit memastikan kondisi nasional telah aman. Pemadaman internet di seluruh Iran juga masih terjadi. Meski demikian, bagi mereka, Amerika Serikat seharusnya tidak campur tangan. Pemerintah Iran melakukan penutupan sementara wilayah udaranya, menyusul kekhawatiran aksi militer Amerika Serikat ke wilayahnya. Hal ini memicu gangguan penerbangan. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa membatalkan, menunda, hingga mengubah rute penerbangan. Sementara di Washington DC, melalui Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt mengatakan, Presiden Trump dan timnya terus memantau kondisi di Iran secara cermat. Amerika Serikat tetap siaga dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lain jika situasi memburuk. Ancaman serangan Amerika Serikat ke Iran membuat suasana dalam negeri terus mengalami ketegangan. Sejumlah negara di luar kawasan mulai berhitung dampak dari serangan Amerika itu. Bagaimana dengan Indonesia? Apa dampak yang akan terjadi jika Amerika Serikat benar-benar menyerang Iran? Sudah bersama kami pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza. Sore, salam dari Bandung. Salam dari Bandung. Baik, Pak Reza, ini bagaimana Anda melihat apa yang hari ini menjadi ancaman dari Amerika Serikat? Mungkinkah Amerika Serikat setelah melakukan serangan geoekonomi atau dengan inflasinya, sabotasenya, kemudian membunuh ilmuwan nuklir Iran, kemudian akan melakukan serangan ke Iran? Dunia sekarang menduga-duga ya. Pertama, banyak tekanan dari dalam negeri Amerika Serikat untuk agar Kongres bertindak. Satu. Dan kedua, Amerika Serikat sedang berhadapan dengan kondisi NATO sedang tidak siap. NATO sedang punya masalah dengan Greenland. Betul. Kemudian juga NATO melihat Amerika Serikat melanggar piagam PBB atas kawasan Venezuela. Sekarang masuk juga ke Iran. Jadi di kalangan NATO itu ada keengganan untuk terlibat dalam suatu operasi bersama Amerika Serikat untuk menghadapi Iran. Ya. Kemudian di negara Timur Tengah juga banyak negara yang sudah mulai melarang wilayah udaranya digunakan untuk lintasan serangan atas Iran. Saudi Arabia, Turki, Uni Arab Emirat antara lain. Mereka semua ada basis militer Amerika Serikat di negara-negara itu ya? Ya, dalam keadaan siap perang dan teknologi tertinggi, kemudian dalam prajuritnya siaga 24 jam. Ada pepatah mengatakan expect the unexpected ya. Kita nggak bisa menduga-duga apa yang akan terjadi, tapi kita semua harus siap. Jadi dunia sekarang on standby. Tapi bagaimanapun juga, dunia juga sudah melihat Iran ini beda dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Apa perbedaan yang Anda maksud? Semangat juang Iran itu luar biasa. Giroh ya, mereka adalah bangsa Persia yang sudah ribuan tahun. Ya. Dan kemudian mereka memiliki, dapat dikatakan secara agama itu monolitik ya. Syiah Imamiyah, di dalam negeri ada masyarakat minoritas. Kristen ada, Katolik, Hindu ada, dan juga ya, Yahudi ada. Cuman karisma Ayatollah itu sangat spiritual dalam negeri Iran. Rakyat itu taat pada pemimpin. Ada prinsip di sana namanya marja'i taklid. Jadi apa kata pemimpin aku akan ikut. Dan ini dari 90 juta rakyat Iran itu dapat dikatakan mayoritas mutlak itu berpikirnya sama. Baik. Jadi untuk itu militansi Iran itu beda dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu militansinya dibentuk oleh hidupan serba ada kan. Kemudian juga dukungan militer, dukungan ekonomi dari Uni Eropa dan negara Amerika Serikat. Baik. Sedangkan Iran adalah mandiri. Ya, ketika berbicara soal militansi, kemudian ketaatan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tapi juga kan kita melihat bahwa dengan adanya inflasi, harga real Iran 1.400.000 per $1. Ini kan juga bukan hal yang main-main, urusannya ke perut nih. Betul. Memang pepatah mengatakan hungry men are angry men kan.
Jadi tampaknya sudah mulai kejadian di Iran. Tapi saya perhatikan dari wawancara saya dengan mahasiswa-mahasiswa asing yang ada di sana, itu business as usual, biasa keadaannya. Memang untuk mendapatkan kebutuhan pokok itu harus ngantri, itu betul. Dan juga saya perhatikan pemerintah Iran itu sangat mengayomi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kalaupun kita berbicara soal potensi perang, ternyata dalam negeri Iran itu aman-aman aja. Kemudian ternyata yang demo itu adalah mereka yang sudah disusupi. Kalau saya mempelajari statement resmi pemerintah Iran, mereka sudah menangkap sekitar 500 orang agen-agen yang berkiblatnya ke luar negeri, berkiblat ke Amerika Serikat, berkiblat ke Israel. Dan jadi juga ini yang Anda maksud ada agen CIA dan Mossad yang menyusup ke antara para demonstran, seperti yang dituduhkan oleh Iran sendiri. Kalau saya menyetir statement resmi dari pemerintah Iran dan juga mereka sudah banyak terlibat dalam aksi-aksi aksi-aksi anti pemerintah saat terjadinya krisis. Misalnya terlibat dalam pembunuhan atas ilmuwan-ilmuwan Iran, kemudian penghancuran fasilitas-fasilitas publik, banyak masjid yang sudah mulai hancur kan. Kemudian ini ternyata setelah dicek itu pelakunya bukan masyarakat Syiah Imamiyah, tapi masyarakat yang sudah disusupi oleh pemikiran-pemikiran asing. Ini memang kita harus selalu cross check ya, jangan sampai kita ini berhadapan dengan satu informasi yang primer. Ini kerasa sekali kita masyarakat negara sedang berkembang tidak memiliki media yang independen. Padahal KTT dulu ada namanya KTT Cominet Conference of Minister of Information mensyaratkan itu. Baik.